Halo semua, balik lagi di GFM Media Channel bersama kakak, Kak Madani. Di video kali ini kita akan bahas soal simulasi SNPMB Literasi dalam Bahasa Indonesia tahun 2024. Seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja cek di video kali ini ya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Seperti biasa, literasi, mau itu literasi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya, itu pasti selalu ada bacaan-bacaan yang cukup panjang, terutama yang bacaan ini ya. Ini cukup panjang juga, tidak perlu bingung-bingung, kita lihat dulu soalnya seperti apa. Berdasarkan pernyataan tersebut, upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk melakukan adaptasi perubahan iklim bagi kelompok petani di Indonesia adalah, oke, berarti kata kuncinya adaptasi perubahan iklim. Yuk kita balik dulu ke bacaannya. Di sini adaptasi itu ada di paragraf yang ini ya, keberapa nih? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, paragraf kelima ya. Adaptasilah yang paling masuk akal dilakukan, termasuk Indonesia, ketimbang menunggu komitmen global yang tak juga jelas. Amerika Serikat membentuk lembaga khusus untuk mengawasi pekerja bangunan dan buruh tani agar terlindung dari gelombang panas. Negara kecil di tengah samudera dikabarkan menyewa lahan di negara lain sebagai antisipasi jika suatu saat perlu mengevakuasi warganya karena abrasi. Di Indonesia, rencana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sudah sejak tahun 2000-an. Kini skema bursa karbon yang sedang dibahas pun dirancang agar bermanfaat bagi masyarakat. Aksi nyata yang terpadu harus terus dilakukan agar resiko dari perubahan iklim bisa diperkecil. Jika tidak, kita akan semakin sering melihat petani terus menjerit gagal panen, nelayan kian jauh melaut, dan bencana hidrometeorologi kian sering memakan korban. Oke, di sini yang ditanyakan itu adalah adaptasi untuk di Indonesianya ya. Sementara di sini di paragraf kelima itu dicontohkan ada adaptasinya dari Amerika gitu ya. Kemudian di paragraf 6 itu tidak ada adaptasinya, tetapi itu dampak apabila kita tidak melakukan adaptasi gitu ya. Nah, pertanyaannya, adaptasi yang mana yang cocok untuk di Indonesia dalam menghadapi gelombang panas? Nah, berarti itu tidak jauh berbeda dengan kasusnya Amerika Serikat ya. Di Amerika Serikat, para pekerja bangunan dan juga buruh tani itu diawasi supaya apa? Supaya mereka terlindung dari gelombang panas. Nah, berarti Indonesia juga tidak jauh berbeda ya. Coba kita lihat di sini. Melarang pembukaan lahan dengan pembakaran hutan, memberikan subsidi pupuk kepada petani agar hasil panen meningkat, menyediakan lahan yang subur dan cocok bagi pertanian, menyosialisasikan penggunaan alat pelindung diri ketika bertani, kemudian membangun sarana irigasi agar kebutuhan air bagi pertanian selalu tersedia. Ketika keluar dari konsep bacaan ini, semuanya bisa bermanfaat bagi kelompok petani di Indonesia. Tapi kita fokusnya di bacaan yang tadi. Nah, berarti hanya ada satu jawaban yang paling tepat. Jawaban yang paling tepat itu adalah alat pelindung diri gitu. Kenapa? Karena kasusnya itu kita disamakan dengan Amerika ya dalam menghadapi gelombang panas ini. Berarti kita juga bisa mengadaptasi gitu ya. Mengadaptasi apa? Hal yang dilakukan oleh Amerika gitu ya, dengan cara menyosialisasikan penggunaan alat pelindung diri ketika bertani gitu ya. Jadi kita pilih jawabannya itu yang D. Hati-hati, ini soal jebakan ya. Kebanyakan dari kita itu pasti akan memilih jawaban yang E. Kenapa? Karena di sini ada irigasi ya. Konteksnya gelombang panas, kemudian irigasi pasti berpengaruh besar di situ ya. Nah, tetapi tidak begitu teman-teman ya. Kita tetap balik ke dalam lingkup bacaannya itu, oke? Di sini membahas tentang gelombang panas dan contohnya adalah Amerika gitu ya. Lanjut ke soal berikutnya, ini sudah berbeda lagi bacaannya ya. Cukup panjang juga bacaannya, tidak apa-apa, kita lihat dulu soalnya seperti apa. Tabel dalam bacaan merupakan sepenggal riwayat kesehatan titik-titik. Oke, tabel ya. Di sini kita fokusnya terhadap tabel. Oke, coba kita balik ke bacaannya. Tabelnya itu cuma ada satu di sini. Ini ada riwayat masa lalu.
Kemudian di sini ada riwayat keluarga. Oke, coba kita lihat ya. Riwayat masa lalu. Kondisi masa lalunya hipertensi, diabetes gestasional selama kehamilan kedua. Oke, dari sini sudah bisa kita ketahui bahwa pasien ini jenis kelaminnya adalah wanita ya. Kenapa wanita? Karena di sini ada kehamilan. Oke. Jadi yang hamil itu kan perempuan gitu. Jadi kondisi masa lalunya dia diabetes gestasional dan hipertensi. Ini jelas jenis kelaminnya itu adalah wanita. Kemudian prosedur bedahnya pengangkatan usus buntu. Alerginya penisilin. Riwayat keluarga, ibu menderita kanker payudara, ayah diabetes. Oke ya. Kemudian obat saat ini, nama obat dan dosisnya lisinopril 10 mg sekali sehari. Oke, lisinopril itu dia adalah obat untuk mengatur tekanan darah ya teman-teman. Oke, itu dari tabelnya. Coba kita lihat di sini. Sepenggal riwayat kesehatan apa? Oke, kita lihat. Seorang pasien wanita yang saat ini mengeluhkan penyakit diabetes yang dialaminya. Oke, di sini betul pasiennya wanita. Tapi di sini mengeluhkan penyakit diabetes saat ini. Nah, ini salah ya. Kenapa? Balik lagi ke tabel yang tadi. Karena dia itu menderita diabetes selama kehamilan kedua. Di riwayat masa lalunya obat saat ininya itu adalah lisinopril, berarti dia tidak menderita diabetes untuk saat ini gitu ya. Kemudian yang B dia jelas salah. Kenapa? Karena di sini ada pria ya. Jadi yang ini salah. Berarti kalau yang B salah, yang D juga salah. Kenapa? Karena di sini pasiennya pria. Oke, udah ya. Sisa 2 jawaban lagi, yang C sama yang E. Kita lihat yang C. Seorang pasien wanita yang berasal dari keluarga yang memiliki kesehatan prima. Oke, jelas salah. Kenapa? Karena di sini kesehatan prima. Tadi di dalam informasi tabelnya ibunya menderita kanker payudara, ayahnya diabetes. Berarti kondisi kesehatan keluarganya itu tidak prima, gitu ya. Oke, berarti langsung aja kita pilih jawabannya sisa 1 yaitu yang E di sini. Seorang pasien wanita yang saat ini mengeluhkan penyakit selain diabetes ya, karena obatnya tadi lisinopril gitu ya. Lisinopril itu dia adalah obat penurun tekanan darah. Oke, kita ke soal berikutnya ya. Di sini masih bacaan yang sama. Coba kita fokus dulu ke soalnya seperti apa. Makna EHR dalam bacaan di atas adalah, oke, fokus cari EHR aja. Di sini ada EHR ya. Coba kita lihat di sini. Rekam medis kertas, contoh sepenggal ditunjukkan pada tabel. Oke, tabel yang tadi ya, yang ini nih. Kemudian didigitalkan dan sebagian besar diganti dengan catatan kesehatan elektronik atau electronic health record atau EHR yang tadi ya, yang membantu memudahkan data kesehatan baik masa lalu maupun saat ini seperti hasil tes atau diagnosis untuk diakses secara efisien dan aman. Oke, catatan-catatan ini dapat dibagikan melalui sistem informasi yang terhubung jaringan, sistem informasi di seluruh perusahaan atau bentuk jaringan dan pertukaran informasi lainnya. Sistem EHR sekarang menjadi praktik standar dokter ketika melayani pasien dan membuat rencana perawatan. Laptop dan tablet telah menjadi sarana umum dokter seperti stetoskop ketika sedang melayani pasien. Oke, berarti di sini dapat kita simpulkan bahwa EHR itu adalah rekam medis dalam bentuk elektronik ya. Yang tadinya kita tulis di kertas, ini sudah kita digitalkan gitu, seperti catatan yang tersedia secara online gitu intinya ya. Coba kita lihat di sini. Yang A dulu, versi elektronik dari catatan medis pasien yang mencakup semua data klinis penting yang relevan dengan perawatan pasien tersebut. Oke, bisa ya di sini. Versi elektronik dari catatan medis. Oke, kita keep dulu yang A. Kita lihat dulu yang B. Catatan medis pasien lengkap yang mencakup semua data klinis penting yang relevan dengan perawatan pasien tersebut. Nah, di sini catatan medis pasien lengkap. Kalau misalkan hanya terteranya catatan medis, berarti kita itu tidak tahu apakah catatan medisnya itu sudah elektronik ataukah masih berbentuk kertas lembaran-lembaran seperti itu ya. Jadi yang ini tidak bisa kita jadikan sebagai jawabannya gitu. Tadi EHR itu adalah elektronik dari catatan medis gitu. Kalau yang C, perangkat elektronik, ini jelas salah ya. Perangkat elektroniknya itu bisa pakai laptop atau bisa pakai tablet. Nah, EHR itu adalah catatan medis elektroniknya gitu. Kemudian yang D, perangkat pengolah data klinis. Oke, ini jelas salah juga ya. Kemudian yang E,
catatan medis pasien yang mencakup semua data klinis penting yang relevan dengan perawatan pasien termasuk data obat yang diberikan dokter. Oke, ini jelas kurang tepat juga. Kenapa kurang tepat? Karena di sini sekali lagi catatan medis pasiennya itu dia tidak diberitahu apakah elektronik ataukah versi cetak gitu ya. Jadi kita pilih jawabannya itu adalah yang A. Oke teman-teman, sekarang kakak punya satu soal latihan untuk kalian. Seperti biasa silahkan dijawab dan share jawabannya di kolom komentar ya. Sekian pembahasan di video kali ini, semangat belajarnya and see you in the next video.